Assalamualaikum, halo guys. Hari ini aku mau bikin resep perrotian. Resep ini ala cookie, tanpa mixer, tanpa ulen. Pokoknya cara buatnya super gampang. Bahan sederhana tanpa telur menghasilkan roti lembut dan gak kalah sama roti-roti yang dijual di bakery. Resep ini cocok juga untuk ide jualan. Bagi teman-teman yang masih bingung mau jualan apa, semoga video ini bisa membantu. Langsung aja kita bikin bareng-bareng yuk. Pertama, untuk bahannya di sini ada 250 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu serbaguna, lebih bagus lagi pakai tepung protein tinggi. Tapi untuk jualan supaya untung besar, bisa pakai tepung serbaguna sama seperti aku, ini juga nggak masalah, hasilnya masih lembut dan fluffy. Untuk bahan selanjutnya, 1 sendok teh ragi instan, aku pakai Fermipan. Pastikan ragi yang teman-teman pakai itu benar-benar aktif. Atau teman-teman bisa tes terlebih dahulu dengan mencampurkan ragi instan dengan air hangat. Untuk bahan selanjutnya 2 sendok makan gula pasir. Kemudian untuk bahan cair di sini ada 180 ml susu cair atau bisa pakai air hangat. Untuk penuangan susunya sedikit-sedikit dulu untuk mengantisipasi adonannya tidak terlalu lembek. Lalu aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Nah, jika dirasa adonan terlalu kering, bisa ditambah lagi susunya. Jika sudah setengah tercampur seperti ini, lalu tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan muncung, mentega atau margarin. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Oh iya, jika adonan yang dihasilkan terlalu lembek, bisa ditambahkan lagi tepung terigu atau sebaliknya. Aduk sampai adonan tercampur dan membentuk adonan. Saat pengadukan ini harus menggunakan tenaga ekstra ya teman-teman. Video ini aku tunjukkan bagi teman-teman yang tidak punya mixer atau bagi teman-teman yang malas ngulen adonan roti. Seperti yang kita tahu, ngulen adonan roti itu harus menggunakan tenaga ekstra dan itu malesin banget. Nah, semoga video ini bisa membantu atau memperingan saat membuat roti. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita proofing atau kita diamkan terlebih dahulu sampai mengembang menjadi 2 kali lipat. Kita tutup pakai plastik wrap atau pakai kain bersih. Untuk waktu yang digunakan tidak tentu ya teman-teman, karena setiap ruangan itu suhunya berbeda-beda. Nah, setelah aku diamkan selama 45 menit, hasilnya seperti ini. Supaya tidak lengket, tangan kita olesi terlebih dahulu dengan minyak. Kemudian kempeskan adonan. Lalu bulatkan adonannya seperti ini. Simpan di atas meja atau tatakan seperti ini supaya mempermudah saat pembentukan. Lalu aku mau bagi menjadi 8 bagian. Bagi yang mau jualan, aku sarankan menggunakan timbangan saat membagi adonan supaya adonannya sama rata. Nah, setelah seperti ini, ambil 1 adonan, kita bulatkan adonannya. Kemudian rounding supaya permukaannya lebih halus. Bagian bawah kita balik, kemudian pipihkan bagian ujung-ujungnya aja. Untuk bagian tengah tidak usah terlalu dipipihkan. Kemudian tempelkan bagian ujung dan ujungnya. Rekatkan sampai benar-benar menempel. Dan hasilnya seperti ini. Lakukan hal sama sampai semuanya habis. Jika sudah selesai, simpan di atas tatakan yang sudah diolesi mentega. Kita simpan berjarak seperti ini karena kita akan proofing lagi atau kita diamkan lagi selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Tutup menggunakan kain bersih atau plastik wrap. Nah, setelah 30 menit hasilnya seperti ini. Panaskan oven terlebih dahulu, kemudian sebelum dipanggang olesi terlebih dahulu dengan susu cair. Lalu panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai matang. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik dan menul-menul rotinya. Selagi panas kita olesi mentega atau margarin supaya rotinya lebih mengkilap. Jika rotinya sudah dingin, kemudian kita belah tengah rotinya, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Rotinya sangat lembut dan fluffy banget. Lakukan hal sama sampai habis. Step selanjutnya, olesi roti dengan buttercream atau mentega di bagian atasnya.
Lalu beri topping sesuai selera. Aku pakai topping abon untuk roti varian gurihnya. Dan untuk varian manis, aku beri susu kental manis, meses, dan selai blueberry. Roti kupas ala Rikuki sudah jadi. Aku tunjukin hasil rotinya super lembut dan empuk banget, meskipun tanpa ulen dan tanpa telur. Resep ini bisa banget dijadikan berbagai varian rasa, apalagi bagi teman-teman yang mau jualan bisa banget dikreasikan. Bisa ditambah glaze atau topping keju sesuai selera aja. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan di video Rikuki selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.